Selamat pagi Pak Ridwan dan teman-teman. Hari ini kelompok kami yang terdiri atas William Wahyu, Nicholas Kurniadi, Cynthia Minardi, dan Jason Teja akan mempresentasikan mengenai hasil lab audit Atlas kami mengenai PT Prasmulia Jaya. Oke, jadi sedikit informasi umum mengenai penugasan audit kali ini. Nama kantor akuntan publik yang akan bekerja adalah KAP WNCJ and Partners, dan nama akuntan publik yang akan bekerja adalah William Wahyu. Nama klien yang akan diaudit perusahaannya adalah PT Prasmulia Jaya, dan alamat klien berlokasi di Tangerang Selatan, dengan sektor usaha, perdagangan, dan jasa, dan status kepemilikan swasta non-go public. Tahun buku yang akan diaudit adalah 1 Januari sampai 31 Desember 2018 dan tipe perikatan adalah perikatan tahun pertama dan jenisnya adalah audit atas laporan keuangan. Standar audit yang akan digunakan adalah standar profesional akuntan publik dan standar akuntansi yang digunakan oleh klien adalah SAK Umum Konvergensi IFRS. Sebelum kami menerima klien, kami akan terlebih dahulu melakukan analisis resiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Pertama, kami melihat dari aspek jenis usaha klien yang memiliki hasil low risk karena berada pada sektor perdagangan dan jasa. Lalu status kepemilikan klien juga tergolong low risk karena merupakan swasta non-go public. Dan yang terakhir, standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien tergolong high risk karena adalah SAK Umum Konvergensi IFRS. Lalu selanjutnya adalah isu pelaporan keuangan yang tergolong high risk. Hal ini dikarenakan opini auditor tahun lalu adalah wajar tanpa pengecualian atau unqualified, namun mendapatkan perhatian khusus dari auditor pendahulu akan kemampuan perusahaan dalam keberlangsungan usaha, serta dalam melunasi hutang kerja jangka pendeknya. Setelah itu, entitas telah berdiri sejak lama, dan maka dari itu laporan keuangan sudah tersedia pada tahun sebelum-sebelumnya dan telah diaudit oleh auditor independen lainnya. Dan untuk 3 aspek terakhir, kami lihat dari integritas manajemen, di mana resiko tergolong high risk karena terdapat indikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa bereputasi buruk, serta pengguna laporan keuangan tersebut merupakan pengurus partai politik. Lalu untuk resiko kompetensi ketersediaan waktu dan independensi personal KAP untuk penunjukan tim ternyata tergolong low risk. Dan terakhir, resiko komunikasi dengan auditor pendahulu ternyata tergolong high risk karena auditor tidak telah melakukan prosedur untuk melakukan komunikasi namun tidak mendapatkan balasan. Secara keseluruhan, risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien tergolong high atau memiliki high risk. Namun, auditor tetap memutuskan untuk menerima hubungan tersebut dengan klien, PT Prasmulia Jaya. Auditor berencana untuk melakukan mitigasi risiko melalui pengambilan bukti audit secara luas dan dalam terhadap hal-hal yang dianggap beresiko tinggi oleh auditor. Oke, selanjutnya untuk alokasi jam dan perencanaan lain, bisa kita lihat bahwa pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati akan dimulai sejak 3 Desember tahun 2018 dan akan berakhir pada 20 Februari tahun 2019. Dan setiap harinya, jam mulai kerja akan dimulai pada jam 9 pagi sampai jam 5 sore dengan 1 jam waktu istirahat. Secara total, jumlah jam kerja efektif per hari ada 7 jam dan secara total jumlah jam efektif untuk periode audit ada 378 jam. Dan oleh karena itu, melalui 378 jam tersebut telah dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pra-perikatan dan risk assessment dengan 47,5 jam, tahapan risk response dengan 298,1 jam, dan tahapan pelaporan sebesar 32,4 jam. Melalui 378 jam tersebut, kami juga telah mengalokasikan kepada masing-masing anggota, di mana terdapat William Wahyu sebagai partner, lalu Nicholas Kurniadi sebagai manager, Cynthia sebagai supervisor, dan Jason sebagai anggota tim. Dan di sini bisa kami lihat bahwa total jam yang telah dialokasinya sama seperti yang ada pada slide sebelumnya, yaitu 378 jam. Lalu selanjutnya kami juga melihat bahwa resiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien ternyata beresiko tinggi, dan maka secara otomatis diperlukan EQCR atau pemantauan untuk dilakukan karena pertimbangan resiko perikatan yang dinilai cukup tinggi. Selain itu, auditor juga telah melakukan rencana proses pemantauan di mana manajer dan partner secara berkala akan melakukan komunikasi kepada tim yang bertugas untuk melakukan pengambilan keputusan. Selanjutnya, tim audit juga telah membuat surat perikatan untuk penugasan kali ini. Lalu kami juga telah membuat surat tugas untuk penugasan kali ini. Dan yang terakhir, kami juga telah membuat surat pernyataan independensi untuk penugasan kali ini. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai komunikasi tim perikatan.
Jadi dalam komunikasi tim perikatan, di sini kami akan membahas mengenai kemampuan auditor dalam pemahamannya dalam menjalankan siklus audit. Mulai dari yang pertama, mengenai kesepahaman tim perikatan. Atas yang pertama adalah pemahaman mengenai ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah untuk memahami periode pelaksanaan audit. Yang ketiga adalah untuk apakah melihat auditor telah memiliki keahlian dan keterampilan atau skills yang dimiliki. Keempat adalah untuk memahami mengenai industri tertentu yang akan diaudit. Di sini auditor telah memiliki skill-skill yang diperlukan untuk menjalankan audit dan juga kemampuan dalam menjalankan konsultasi selama perikatan. Maka hasil analisis menyatakan bahwa tingkat-tingkat checklist komunikasi antara tim perikatan ini menghasilkan hasil yaitu ya. Dan dapat disimpulkan bahwa auditor telah memiliki komunikasi yang memadai dan auditor juga telah menghadirkan detail dari lampiran komunikasi tim perikatan dengan menghadirkan lembar konsultasi tim perikatan. Next please. Kedua, untuk perikatan tahun pertama, di sini perikatan tahun pertama akan melihat mengenai saldo-saldo awal dan konsistensi penetapan kebijakan akuntansi dari tahun-tahun sebelumnya. Nilai dari saldo awal ini akan direview berdasarkan general ledger dan juga review atas auditor pendahulu. Namun pada kasus ini karena tidak ada review dari kertas kerja auditor pendahulu, maka hasil analisis pada poin tersebut akan menyatakan tidak. Dan juga di sini auditor melihat atau melakukan analisis untuk saldo awal dari hasil laporan tahun lalu dengan menggunakan pengecekan dari general ledger di sistem akuntansi klien per 1 Januari 2018. Yang hasil ini diperoleh dari sistem aplikasi akuntansi dari perusahaan klien sendiri yaitu PT Prasmulya Jaya. Dan tidak terdapat resiko salah saji material pada saldo awal yang dimiliki oleh perusahaan yaitu PT Prasmulya Jaya. Next please. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penetapan materialitas awal dari PT Prasmulya Jaya. Jadi di sini PT Prasmulya Jaya menetapkan nilai materialitas yang ditanamkan sebagai benchmark yang adalah 800 juta. Dan perusahaan juga menetapkan overall materiality sebesar 3% dari 800 juta yaitu 24 juta. Mengapa auditor menetapkan angka 3% sebagai persentase overall materiality-nya? Hal ini dikarenakan karena resiko audit yang tinggi sehingga materialitas yang digunakan, persentase materialitas yang digunakan cenderung kecil dan dilakukan dengan sangat hati-hati. Sedangkan untuk performance materiality sendiri, persentasenya adalah 65% dari overall materiality atau 3% yang dikali dengan 65%. Kemudian auditor juga menetapkan beberapa akun-akun spesifik seperti contohnya akun persediaan dan utang pajak yang memiliki tingkat material khusus, yaitu dengan nilai spesifik overall materiality-nya yang adalah 50% maksud saya, dan spesifik performance materiality-nya yang adalah 60%, menghasilkan nilai spesifik materiality 12 juta, sedangkan untuk performance materiality 7,2 juta. Next please. Selanjutnya untuk membahas mengenai substantive analytical procedure, di sini periode dari siklus substantive analytical procedure diambil berdasarkan perhitungan horizontal analysis yang melihat aset sebagai sumber overall-nya, sedangkan untuk vertical analysis dapat dilihat dari perbandingan dari tahun ke tahun. Dan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh kelompok, terdapat beberapa akun yang memiliki kenaikan signifikan dan berpotensi untuk terjadinya salah saji. Seperti contohnya untuk akun utang usaha dan juga utang pajak yang telah memiliki persentase peningkatan yang sangat signifikan bila dilihat dari vertical analysis dari perbandingan akhir periode lalu dengan periode kini dengan peningkatan 303% dan juga 689%. Next please. Selanjutnya kelompok juga melakukan beberapa simpulan rasio prosedur analitis awal yang melibatkan beberapa rasio seperti rasio liquidity yang terdiri atas rasio lancar, rasio kas, dan juga rasio cepat. Kemudian untuk solvency ratio
yang terdiri atas turnover ratio, perputaran persediaan, piutang usaha, total aset, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada rasio profitabilitas yang mencakup margin laba kotor, margin laba bersih, return on asset, dan juga return on equity. Di sini perbandingan dari saldo pada tahun 2017 dan tahun 2018 memang pada tahun 2017 perusahaan memang memiliki nilai rasio yang kurang lengkap. Hal ini dikarenakan bahwa perusahaan tidak menyertakan informasi data mengenai nilai saldo pada akun 2016 sehingga auditor tidak dapat memperhitungkan average account yang digunakan untuk perhitungan ratio pada tahun 2016 dan tahun 2017. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan substantive analytical procedure yang telah dibuat oleh auditor, dapat ditemukan beberapa akun yang memiliki resiko salah saji pada akun utang usaha dan juga utang pajak. Karena mereka memiliki peningkatan yang sangat besar berdasarkan vertical analysis yang telah dibahas, karena peningkatan nilai nominal yang sangat besar dari tahun 2018 ke tahun 2019. Selanjutnya, izinkan saya William selaku partner melanjutkan penjelasan. Nah, tim audit telah melakukan pemahaman atas entitas dan lingkungan. Pertama, tim meninjau informasi umum dan aspek legalitas perusahaan. Berikut adalah kontak klien dan informasi umum perusahaan. Lalu berikut adalah susunan pengurus perusahaan serta informasi legalitas lainnya. Perusahaan sudah memiliki surat izin usaha, tanda daftar perusahaan, NPWP, dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Berdasarkan keterangan yang tim peroleh terkait informasi umum dan aspek legalitas, tim tidak menemukan adanya kemungkinan salah saji material. Selanjutnya, berikut adalah struktur organisasi perusahaan. Terdapat pembagian yang jelas antar departemen yang masing-masing dikepalai oleh direktur dengan direktur utama sebagai pengambil keputusan utama. Dari hasil analisis tim terkait struktur organisasi dan uraian tanggung jawab, tim menyimpulkan tidak terdapat kemungkinan salah saji material. Selanjutnya, tim juga memperoleh pemahaman bisnis klien terkait dua siklus utama, yaitu siklus sales and collection dan siklus acquisition and payment. Pada siklus sales and collection, akun yang terkait ada piutang usaha, penjualan, kas, persediaan, dan COGS. Berikut adalah uraian siklus beserta asersi terkait. Selanjutnya, pada siklus acquisition and payment, akun yang terkait adalah hutang usaha, kas, persediaan, dan COGS. Berikut adalah uraian siklus dan juga asersi yang terkait. Lalu, berikut adalah kebijakan akuntansi perusahaan. Untuk persediaan, menggunakan LCNRV dan weighted average. Untuk beban diakui secara akrual, untuk pendapatan dan penjualan diakui saat ada transfer of rights, dan piutang diukur pada biaya perolehan dikurangi CKP. Hal penting yang disorot adalah beberapa penjualan kredit memiliki dokumentasi pengiriman dan pembayaran yang belum sempurna. Hal ini menyebabkan tim menyimpulkan pengendalian internal pada siklus sales and collection belum sepenuhnya memadai. Lalu, tim juga memperoleh pemahaman atas peraturan yang relevan, terutama terkait UU PPN dan UU PPH yang berkaitan dengan akun utang pajak. Nah, tim menemukan bahwa perusahaan tidak patuh terhadap UU PPH, sehingga tim menyimpulkan ada kemungkinan salah saji pada akun utang pajak karena ketidakpatuhan pada UU PPH, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan petugas pajak tahun sebelumnya dan saat ini, perusahaan sedang diawasi secara ketat oleh kantor pajak. Berikutnya, tim juga memperoleh pemahaman atas lingkungan klien terkait 7 aspek utama seperti yang tertera di layar. Nah, dari hasil analisis tim, terdapat resiko salah saji pada akun penjualan, persediaan, HPP, saldo laba, dan beban gaji. Lalu, berdasarkan analisis kelangsungan usaha yang dilakukan oleh tim, terdapat dua masalah aspek keuangan pada perusahaan, yaitu terkait posisi liabilitas, di mana saldo liabilitas jangka pendek lebih besar dari jangka panjang, serta rasio keuangan utama yang buruk sebab posisi akun utang bank jangka pendek, utang pajak, dan utang usaha yang melonjak tinggi sehingga rasio lancar menjadi kurang sehat. Oleh sebab itu, tim menyimpulkan terdapat kemungkinan salah saji material sebab posisi hutang jangka pendek yang signifikan, terutama terkait kenaikan utang PPh 21, lalu utang usaha, serta nilai material utang bank jangka pendek. Selanjutnya, tim juga memperoleh pemahaman untuk penyiapan dan penyusunan laporan keuangan dan menemukan beberapa letak kelemahan yang dapat menyebabkan salah saji, yaitu pada dua item, yaitu item pencatatan jurnal penyesuaian, di mana tidak dilakukan impairment test, serta kesalahan perhitungan depresiasi aset tetap, serta pada item transaksi antar perusahaan terkait transaksi tidak di-approve dan perjanjian tidak ada, dan juga tidak diungkapkan dalam CALK.
Nah, oleh sebab itu, tim menyimpulkan bahwa terdapat resiko salah saji pada akun-akun seperti beban penyusutan, aset tetap, piutang usaha, dan utang pihak berelasi. Nah, lalu tim juga memperoleh pemahaman tentang faktor kecurangan, terutama terkait 4 item, yaitu terkait akun kas dan setara kas, persediaan, penjualan barang dagangan, dan utang pajak, yang memungkinkan terjadinya salah saji material, seperti yang sudah dijelaskan tadi di bagian-bagian sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah mengenai inherent risk. Nah, diketahui informasi terkait dengan akun yang tergolong transaksi yang sering terjadi. Kemudian terdapat juga kontingensi yang teridentifikasi dan merupakan akun yang dibuat menggunakan estimasi. Nah, pada soal yang diberikan, diketahui bahwa terdapat akun yang memiliki signifikansi transaksi dengan pihak berelasi, namun harus melihat nomor 20. Nah, sedangkan soal yang diberikan hanya sampai nomor 17, maka kita lewati terlebih dahulu sampai dengan informasi tersebut didapatkan di nomor 20. Nah, selain faktor-faktor tersebut, juga terdapat akun yang rentan terhadap risiko fraud, yang dimana dari faktor yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, maka dapat terlihat kata "iya" pada layar. Kemudian selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan auditor, seperti faktor kecurangan dan pengendalian internal yang kurang memadai. Maka kedua hal tersebut kami centang, dan dikarenakan hanya terdapat 2 dari 5 yang dicentang, maka risk of material misstatement-nya itu adalah medium atau M. Nah, respon dari auditor adalah auditor akan menyewa jasa penilai independen untuk akun-akun estimasi seperti imbalan pasca kerja dan impairment atas piutang usaha. Auditor akan melakukan pengujian pengendalian terhadap akun yang berisiko tinggi seperti penjualan, persediaan, hutang usaha, properti investasi, dan beban operasional. Auditor akan melakukan perhitungan yang lebih ketat dan estimasi atas kontingensi yang teridentifikasi pada utang pajak. Kemudian selanjutnya, mengenai control list, di mana auditor melakukan evaluasi pemahaman pengendalian terhadap entitas pada komponen-komponen pengendalian internal yang sudah disediakan oleh aplikasi Atlas, seperti pada lingkungan pengendalian, di mana dari data yang dimiliki, maka terdapat hal yang tidak memadai seperti terkait dengan komitmen terhadap kompetensi, kemudian partisipasi oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kemudian filosofi dan gaya operasional manajemen, pemberian wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Next. Kemudian pada aktivitas pengendalian juga terdapat hal yang tidak memadai yang disebabkan karena turnover persediaan yang tinggi, mengakibatkan beberapa dokumen transaksi pembelian persediaan tidak terkomunikasi dengan baik, termasuk dengan pencatatan dalam kartu persediaan yang kurang lengkap, dan kemudian sampai dengan saat ini manajemen belum menerapkan penilaian kinerja di perusahaan. Selain itu, terkait dengan pemantauan atas pengendalian juga terdapat hal yang tidak memadai karena walaupun manajemen memiliki internal audit, namun pengawasan yang dilakukan kurang memadai sehingga auditor tidak dapat mengandalkan laporan dari SPI-nya. Nah, dari hal-hal tersebut, maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut, dan simpulan yang diambil adalah pengendalian internal entitas tidak memadai karena dari 5 unsur pengendalian hanya informasi dan komunikasi dan modal struktur saja yang baik, selebihnya tidak memadai. Nah, kemudian pada control list, auditor juga melakukan evaluasi terhadap siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan, dan siklus pembelian persediaan, hutang, dan pengeluaran. Nah, sekaligus dengan asersi yang terkait. Nah, di mana untuk siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan, simpulan yang didapat adalah pengendalian internal belum sepenuhnya memadai, dengan alasan yang tertera pada layar, yaitu seperti dokumentasi pengiriman dan pembayaran yang belum sempurna. Kemudian, terkait dengan siklus pembelian, persediaan, hutang, dan pengeluaran, simpulan yang didapat juga pengendalian internal belum sepenuhnya memadai dengan alasan yang tertera pada layar, seperti terdapat risiko yang dimiliki seperti fraud. Nah, dari hal tersebut, maka hasil yang didapatkan pada control list adalah sebagai berikut, di mana pada level entitas pengendalian itu tidak memadai, namun pada siklus bisnis pengendalian internal perusahaan itu belum sepenuhnya memadai. Kemudian selanjutnya, pada bagian akhir yang terkait dengan komunikasi dengan TCWG dan SPI, auditor membuat surat di mana terdapat dilihat pada layar file discussion with TCWG. Terakhir, sekian penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai lab audit PT Pras Mulya Jaya dengan menggunakan aplikasi Atlas. Terima kasih.